Selamat datang kembali di Emak Punya Cerita. Ayo siapkan kopinya dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Selanjutnya, bagaimana para orang tua Skandinavia mengasuh anak-anak mereka? Ini dia. Biarkan anak bermain kotor-kotoran. Coba ingat kapan terakhir kali anak Anda bermain tanah, lumpur, dan permainan yang membuat tubuh mereka kotor. Saat ini, tidak sedikit orang tua yang khawatir anak akan terinfeksi kuman jika bermain di lingkungan kotor. Padahal anak-anak Indonesia sejak dulu sudah terbiasa bermain dengan alam, namun ketika lahan bermain makin sedikit, invasi gadget yang masih pada anak-anak, maka kesempatan bermain di luar makin berkurang. Namun di negara-negara Skandinavia, anak-anak masih melakukan hal yang sama. Bagi orang tua Skandinavia, saat anak pulang dengan baju kotor, berlumpur membuktikan bahwa mereka memiliki hari yang baik dalam berpetualang. Bermain di lingkungan kotor diyakini dapat memperkuat sistem imun anak-anak. Saat anak-anak terekspos berbagai jenis bakteri dan kuman, maka sistem imun mereka akan lebih tertantang untuk lebih baik dalam melawan infeksi dan penyakit. Studi terbaru menunjukkan mikroba dalam tanah akan membantu anak dan sistem imun mereka menjadi lebih tahan terhadap alergi dan asma. Para ahli di Finlandia menemukan keragaman mikroba di dalam perut dan kulit anak-anak yang bermain di alam dan kotor-kotoran dalam waktu singkat terlihat lebih sehat. Mikrobiota di dalam usus anak-anak yang bermain di lingkungan hijau sama dengan mikrobiota pada usus anak-anak yang mengunjungi hutan setiap hari. Penelitian ini juga menunjukkan bermain di luar ruangan berdampak positif kepada penglihatan anak-anak, sekaligus membuat kesehatan mental yang lebih baik. Sebab bermain bersama alam memberi efek menenangkan. Beberapa studi bahkan menunjukkan lingkungan hijau berkaitan dengan perubahan struktur pada otak anak. Bermain dengan lingkungan alam yang membuat kotor memberikan pengalaman sensori yang tidak hanya mengajarkan anak tentang dunia, tapi juga membantu mereka untuk tumbuh. Larangan hukuman fisik. Swedia, negara pertama di dunia yang melarang hukuman fisik pada anak di tahun 1979. Sejak dibuatnya larangan menghukum anak dengan kekerasan, angka kekerasan pada anak di Swedia menurun drastis. Anak-anak dilindungi bukan hanya oleh orang tua, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Meskipun tidak bisa menghilangkan sepenuhnya, namun lebih dari 80% anak tidak pernah diberi hukuman fisik oleh orang tuanya. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengubah sikap publik terhadap hukuman fisik, meningkatkan identifikasi dini anak-anak yang berisiko mengalami kekerasan, dan mendorong intervensi yang lebih dini dan lebih mendukung bagi keluarga. Sebuah survei mengatakan bahwa sebagian besar anak-anak di Swedia merasa masa kecilnya aman dan bahagia. Kekhawatiran anak menjadi manja dan semaunya sendiri dengan adanya aturan tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, hubungan orang tua dengan anak menjadi sangat demokratis. Anak terlatih untuk melakukan diskusi dengan orang tua dan memiliki kecenderungan lebih mandiri serta berani mengambil keputusan yang dianggapnya baik. Generasi yang dibesarkan tanpa hukuman fisik ini memiliki kesehatan jiwa dan kecerdasan yang lebih baik. Tidak terobsesi gender. Kebanyakan negara-negara yang lekat dengan budaya patriarki lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Namun di negara-negara Skandinavia, orang tua tidak membedakan anak berdasarkan gender. Tidak akan ditemukan pesta gender reveal di sana. Bahkan rumah sakit di Swedia tidak akan berbagi tentang jenis kelamin bayi dalam kandungan, walaupun sudah diketahui melalui sonogram. Kebanyakan orang tua di sana tidak tahu jenis kelamin bayinya sampai hari kelahiran. Di sana, para orang tua akan memperlakukan sama baik lelaki dan perempuan tanpa ada stereotip gender. Tidak heran jika pada tahun 2023 Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia masuk dalam 4 dari 5 negara dengan peringkat tertinggi dalam indeks kesenjangan gender global. Pertimbangannya berdasarkan kriteria politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menempatkan Denmark sebagai negara dengan kesetaraan gender tertinggi di dunia, dengan Norwegia dan Swedia di peringkat kedua. Di Indonesia, Gender Development Index menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih belum terbentuk dengan baik. Pada tahun 2021, Indonesia meraih predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN.
Menurut data UNDP, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia bahkan ada di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kesadaran masyarakat akan urgensi kesetaraan gender yang masih sangat minim. Budaya patriarki yang masih melekat kuat dan berbagai diskriminasi pada perempuan. Bagaimana? Bisakah kita mengasuh anak seperti negara-negara Skandinavia? Tentu bukan hal mudah. Apalagi sebagai orang tua tidak bisa berdiri sendiri melakukannya. Butuh bantuan pemerintah dan kebijakan yang mendukung tumbuh kembang anak yang baik. Namun, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dari yang mudah, dari rumah sendiri.